Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Widya Ramandani dari Prodi Manajemen kelas AB, pengantar akuntansi dan perusahaan. Di sini saya mau menjelaskan apa sih akuntansi, apa sih kaitannya perusahaan dengan akuntansi. Sebelum kita lanjut apa itu tentang akuntansi, kita harus tahu dulu nih apa itu perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan mengubah, menggabungkan, dan memproses sumber daya dasar atau input untuk menyediakan barang dan jasa sebagai output untuk pelanggan, yang bertujuan mencari keuntungan yang didapat dari penjualan dikurang beban. Next, ada jenis-jenis usaha. Yang pertama ada jasa, menyediakan jasa untuk pelanggan, contohnya Garuda Indonesia, Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua ada dagang, menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan, contohnya ada Alfamart. Dan ketiga manufaktur, mengubah input dasar lalu mengubahnya menjadi produk, contohnya Astra Internasional. Next, peran akuntansi dalam perusahaan, yang merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Berikut cycles-nya atau alur dari 1 sampai 5. Yang pertama, identifikasi pengguna. Kedua, menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem akuntansi. Keempat, mencatat data ekonomi. Dan kelima, menyiapkan laporan keuangan. Dari alur tersebut diserahkan kepada siapa? Yang pertama itu internal, berupa manajer dan karyawan. Yang kedua eksternal, berupa investor, kreditor, dan lain-lain. Tujuan akuntansi, menyediakan informasi yang relevan, valid, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bagi pemangku kepentingan. Etika akuntansi, prinsip moral yang mengarahkan individu dalam bertindak. Dalam menyiapkan laporan keuangan, akuntan keuangan harus mengikuti standar akuntansi keuangan SAK yang bertujuan agar investor dan pemangku kepentingan memungkinkan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK). Yang pertama, Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang mengembangkan standar akuntansi mengikuti IASB atau International Accounting Standard Boards. Yang kedua, International Accounting Standard Boards menyusun International Financial Reporting Standard. Next, konsep entitas bisnis. Aktivitas bisnis dan bisnis merupakan entitas terpisah dari pemilik, kreditor, atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Berikut jenis entitas bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan, proprietorship, dimiliki oleh satu individu. Karakteristiknya, biaya pengelolaan mudah, sumber daya sebatas yang dimiliki pengusaha. Kebanyakan entitas perusahaan di Indonesia adalah perusahaan perseorangan. Contoh, Bandung Printing. Yang kedua, mirip dengan perusahaan perseorangan, tapi biasanya dimiliki 2 atau lebih individu, disebut persekutuan atau partnership. Karakteristiknya biasa dikenal CV, firma sebagai persekutuan. Bentuk gabungan, kemampuan, dan sumber daya lebih dari 1 orang. Contoh, Biro Hukum HHP berasosiasi dengan Baker dan McKinsey. Yang ketiga, korporasi atau corporation. Diatur dalam perundang-undangan sebagai entitas hukum yang terpisah yang dikenakan pajak. Karakteristiknya, kepemilikan diatur dalam jumlah share atau saham yang dijual ke pemegang saham. Diterapkan oleh usaha berskala besar dan dapat memperoleh sumber dana besar dengan mengeluarkan saham. Contoh, PT Pertamina Persero dan lain-lain. Yang terakhir, koperasi kooperatif. Biasa dikelola oleh dan untuk anggota. Contohnya, koperasi karyawan dan koperasi pengrajin susu. Berikut penjelasan materi pengantar akuntansi dan perusahaan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.